Laju vaksinasi COVID-19 harian di sejumlah daerah menurun bahkan dihentikan sementara. Beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa kehabisan stok menunggu pasokan baru dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, sekitar 6.000 warga yang menantikan suntikan dosis kedua terpaksa ditunda menunggu kedatangan pasokan vaksin. Kita udah teriakkan melalui baik Pemda, ngirim surat maupun koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, jadi ya cuma bisa untuk yang kedua itu pun yang di desa-desa. Tapi kalau yang kedua di kabupaten kayak kemarin di Aula yang sampai 12.000 lebih tuh. Nah, yang kedua terpaksa 6.000-nya kita tunda, Agus. Keterbatasan pasokan vaksin juga dialami pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, mengaku telah mengajukan pasokan vaksin hingga 2 juta dosis untuk meneruskan vaksinasi massal yang digalakkan. Kita pesan 200.000 stok, itu sama dengan 2 juta. Kan 10 itu, 2 juta vaksin. Rencananya akan tiba kapan, Pak? Kita nunggu karena saya mau bikin gerakan vaksin masif lagi setelah ini. Tapi memang vaksin di Makassar sudah kosong sekali, Pak. Ya? Sudah begitu laporannya, lagi habis stok. Tapi insya Allah kita sudah melaporan sudah dari minggu lalu saya laporan. Ya, berarti sudah. Keluhan pasokan vaksin di Surabaya, Jawa Timur ditanggapi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta warganya tidak merisaukan pasokan vaksin karena terjadwal sesuai kebutuhan. Aman dalam artian ya nggak usah terlalu khawatir gitu, karena Pak Presiden juga memberikan arahan nggak usah di stok-stok, ada vaksin pakai. Kenapa saya bilang aman gitu? Kalau besok mau dosis kedua, insya Allah hari ini vaksinnya datang. Kira-kira begitu. Jadi Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut total vaksin COVID-19 yang telah tiba di tanah air mencapai 173 juta dosis. Angka ini baru mencapai sekitar 30% dari total kebutuhan vaksin sebanyak 462 juta dosis. Jadi kita ketahui di bulan Juli ini walaupun beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa memberikan vaksin karena vaksinnya belum dikirim dari pusat ya, karena memang kita ketahui bahwa jumlah vaksin yang kita terima tadi saya sampaikan 151,9 itu sebenarnya masih kurang lebih 30% ya dari kebutuhan kita, karena kebutuhan kita kan 462 juta dosis ya, yang artinya memang 426 juta dosis ini baru bisa dipenuhi, dikirim oleh seluruhnya oleh produsen vaksin sampai dengan Desember 2021, sehingga memang pemberian vaksinasi ini harus kita lakukan secara prioritas dan tentunya secara bertahap, mengingat kedatangan vaksin yang juga datangnya bertahap. Nah, 16 Juli lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan dan seluruh kepala daerah tidak menahan pasokan vaksin yang tiba. Presiden Jokowi bahkan menilai laju vaksinasi harian dapat dinaikkan hingga 5 juta per hari. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti 2 atau 3 hari yang lalu kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta. Saya yakin 5 juta itu bisa. Posisi Indonesia kini berada di peringkat 16 dunia untuk dosis lengkap vaksin COVID-19. Target vaksinasi Indonesia yang semula mencapai 181,5 juta, kini naik menjadi 208 juta setelah kelompok usia 12 hingga 18 tahun diizinkan menerima vaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sebenarnya seperti apa kondisi ketersediaan vaksin COVID-19 saat ini di beberapa daerah? Benarkah stok vaksin semakin menipis di tengah animo masyarakat yang sedang naik? Kita bahas bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan juga Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Nanti juga akan bergabung juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Tapi untuk saat ini saya akan berbincang dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Saya menuju ke Makassar lebih dulu dengan Pak Ramdan Pomanto. Pak, jadi
saat ini kondisi ketersediaan vaksin di Makassar seperti apa? Jadi memang sekarang pada keadaan yang kosong, tinggal menghabiskan sekitar tadi saya cek sekitar 2.000, ya. Dan alhamdulillah sebenarnya ini bukan habis sebenarnya, ini kecepatan memang. Makassar sekarang pada posisi 38,88%, 4.000 vaksin yang telah kita laksanakan. Nah, sehingga dari target 1,1 juta. Nah, sehingga memang perlu prioritas Makassar untuk dipercepat karena kami siap untuk menerima perintah pemerintah pusat, terutama Pak Jokowi, agar insya Allah percepatan vaksinasi ini menjadi bagian prioritas penanggulangan pandemi pada saat ini. Tunggu, Pak Ramdan, tadi Anda bilang terlalu cepat, itu maksudnya apa? Memang kan rata-rata seperti tadi disampaikan oleh yang saya lihat dari rekaman video bahwa 30% stok vaksinasi yang ada di negara kita, sedangkan Makassar sudah 38,88%. Tidak terlalu gampang, Mbak, untuk menyadarkan masyarakat begitu antusias untuk mengikuti vaksinasi. Di Makassar permintaan luar biasa membludak, bahkan kami akan segera membuat 5 kelurahan satu hari 100% dari 153 kelurahan. Asal ada vaksinnya ya? Asal ada vaksinnya ya? Oke. Tapi kalau sampai... Sekarang belum ada ya, Oke. Saat ini, posisi saat ini, stok vaksin di Makassar seperti apa? Kosong, Pak. Kosong. Sama sekali? Tadi terakhir 2.000. Terakhir tadi sisa 2.000. Lalu sudah disuntikan ya? Ya, ini hari dan besok selesai. Dan kita sudah surat dari minggu lalu, kita minta 200.000 vial. Ya, artinya kalau itu dipenuhi, insya Allah kita bisa mempercepat semuanya. Sudahkah ada respons? Apa responsnya, Pak Ramdan? Ya, jadi kami pada posisi menunggu, Mbak. Oke, jadi Anda berkirim surat tapi belum ada jawaban ya? Saya kira insya Allah akan sesegera mungkin dipenuhi, karena saya kira yang susah itu adalah untuk menyelesaikan vaksinasi ini. Di Makassar, alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat. Oke, apakah Anda punya gambaran kira-kira kapan akan dikirimi oleh pemerintah pusat? Prinsipnya adalah walaupun misalnya sambil menunggu vaksin datang, kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan vaksinasi private itu terus kami kami kontak untuk selalu senantiasa siap, mulai kelompok mahasiswa, kelompok pengusaha, kelompok perusahaan, kemudian pemerintah kota sendiri akan turun di semua RT. Semua RT, kami 47 puskesmas akan turun, masing-masing puskesmas 3 tim, insya Allah akan mampu 5 kelurahan satu hari 100%. Intinya semua diminta bersiap, tapi bersiap jika sewaktu-waktu vaksin datang, tapi memang saat ini belum ada informasi kapan datang, begitu ya? Sementara seperti itu. Oke, saya pindah ke Surabaya. Pak Armuji, selamat malam. Pak Armuji, kalau di Surabaya kondisinya seperti apa? Kehabisan vaksin juga. Kehabisan juga. Jadi gini, pada saat instruksi ada vaksin itu kita menyelenggarakan baik itu di stadion, baik itu di lapangan olahraga, baik itu di tempat-tempat outdoor lainnya. Itu antusias masyarakat Surabaya itu luar biasa. Dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan itu di puskesmas, di RW, dan tentunya yang jadi masalah itu pada bulan 25 Juli yang lalu itu sudah menerima vaksin sekitar 1.461. Oke. Dan untuk yang disuntikan orang yang sudah lunas kedua ini sekitar 756. Nah, yang sekarang terjadi adalah vaksin yang kedua ini karena ada instruksi bahwa itu untuk vaksin pemerataan dulu ini kebingungan yang kedua. Banyak orang-orang yang sudah jatuh tempo, mereka vaksin yang kedua, mereka tidak kemudian karena instruksinya bahwa harus ada pemerataan dulu di seluruh warga itu tervaksin semua. Ini yang tentunya jadi satu. Ada lagi kalau yang menerima vaksin kita, maka yang sekarang baru Pak Armuji sebentar, karena saya tampaknya ada gangguan koneksi dengan telepon Anda.
saya akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita koneksinya bisa baik, supaya saya bisa mendengar dengan clear apa penjelasan dari Pak Armuji. Ditahan dulu sebentar ya Pak Armuji ya. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saya masih bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Kami membahas mengenai stok vaksin COVID-19 yang menipis di sejumlah daerah. Pak Armuji, tadi kita ada gangguan sedikit dengan sambungan suara. Bisa Anda jelaskan lagi posisi di Surabaya? Saat ini vaksin habis, apa yang terjadi? Vaksin sekarang sudah habis. Tentunya pada saat instruksi dari pusat, di mana seluruh warga jangan sampai kelewatan untuk bervaksin. Maka kita ngadakan gelar, baik itu di stadion, baik itu di gelanggang olahraga, atau di tempat-tempat fasilitas umum. Kita gelar secara serentak. Dan sekarang secara masif kita juga melakukan di tingkat RW. Maka yang menjadi satu masalah pada saat itu adalah vaksin yang pertama yang harus kita lakukan. Betul. Instruksinya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah di mana orang yang sudah vaksin pertama dan jatuh tempo untuk vaksin yang kedua, mereka tidak kebagian. Nah, orang pada dikhawatirkan kalau vaksin ini tidak pada turun dan tidak datang-datang, maka mereka resah dengan apakah vaksin yang pertama itu nanti bisa jadi atau tidak. Oke. Artinya kalau efektivitasnya ya? Iya, efektivitasnya. Nah, kedua adalah sekarang ini yang ada adalah vaksin AstraZeneca. Padahal vaksin pertama itu mereka Sinovac. Oke. Nah, kalau di mix itu kan ya nggak mungkin. Ya. Orang juga pada takut. Betul. Ini yang terjadi seperti itu kendalanya. Dan sekarang vaksin juga masih ada kendala sama dengan Makassar, kosong. Oke. Kalau di Surabaya saat ini, berapa sih total masyarakat yang sudah disuntik vaksinasi pertama, berapa yang sudah full sampai dengan dosis kedua? Ya, jadi yang untuk vaksin pertama itu sekitar 1,4 juta. Oke. Dan vaksin yang kedua, yang sudah kedua, itu 756.227. Itu kejadiannya seperti itu. Yang sudah kita terima per 25 Juli lalu, itu sekitar 1.461.771. Dosis ya? Dosis itu. Oke. Nah, lalu saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Yang saya maksudkan begini, apakah sudah mengirim surat seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Ramdan atau seperti apa, Pak Armuji? Sudah, kalau mengirim surat, begitu vaksin Sinovac yang telah diterima dari Dinkes, dari Kemenkes, sudah begitu habis langsung kirim surat. Kapan itu terakhir berkirim surat, Pak Armuji? Udah minggu yang lalu, 10 hari yang lalu lah. Belum ada respons juga? Belum ada kedatangan vaksin maksudnya. Oke. Jadi ini untung ada beberapa pihak-pihak swasta, perusahaan, mereka juga berpartisipasi menggelar vaksin secara bersama-sama. Begitu juga dari kepolisian juga mereka menggelar vaksin. Dan tentunya mereka mempunyai jalur sendiri, bukan dari Dinkes Kota Surabaya. Alhamdulillah bertolong dengan seperti itu. Oke. Saya kembali ke Pak Ramdan. Pak Ramdan begini. Apakah masing-masing pemerintah kota sebenarnya meminta tambahan stok itu sesuai kebutuhan, sudah mengupayakan untuk melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan jumlah vaksin yang tertentu, atau sebenarnya kondisinya hanya menerima berapapun yang dikirimkan oleh pemerintah pusat? Memang selama ini kan tidak langsung ke kota, tapi lewat provinsi. Nah, ini juga agak panjang. Nah, makanya kami langsung menulis surat ke pemerintah pusat agar kami diberikan 200.000 vial, artinya sekitar 2 juta vaksin. Ya, memang sebaiknya mekanisme ini lebih dipersingkat, karena selama ini kami minta di provinsi. Nah, sehingga kami tidak tahu berapa stok vaksin. Cuma tiba-tiba saja stok Makassar habis begitu. Nah, sehingga kami berusaha menulis surat dari minggu lalu, sudah 10 hari surat kami ke Kemenkes. Oke, Anda berarti tidak tahu di provinsi stoknya ada berapa yang bisa diminta oleh Makassar, tidak tahu ya? Secara keseluruhan tidak tahu, tapi yang kami tahu adalah seperti hari ini kami cek ada 2.500
Sehingga TNI Polri pun tadi saya coba membagi karena TNI Polri itu betul-betul tiap hari itu sangat masif sekali. Kita berbagi dengan pihak swasta. Nah, sehingga saya kira pemerintah pusat agar memberikan prioritas kepada kota-kota atau daerah, kabupaten kota yang bisa meyakinkan rakyatnya untuk vaksinasi secara serentak. Agar supaya seperti tadi Pak Wakil Wali Kota Surabaya sampaikan, jangan sampai mood masyarakat ini menurun. Antusiasmenya jadi sia-sia begitu ya? Iya, benar. Karena kita sosialisasi ini gencar sekali dari berbagai pihak. Semua orang bergerak ya. Pak Armuji, kalau di Surabaya seperti apa? Apakah meminta secara spesifik jumlah vaksin selama ini atau menerima berapapun yang dikirim oleh pusat? Ya, kita akan menerima dari sama prosesnya juga kita minta dari provinsi ya, kan dikasih pagu sekian, kota kabupaten ini pagunya sekian, dan itu kita minta dari provinsi. Sebentar. Jadi diberi pagu ya, bukan Anda menyampaikan permintaan sekian jumlah ya? Surat kita minta ke pusat itu, ke Kemenkes. Tapi kan dari pusat itu provinsi dikasih jatah sekian untuk kabupaten kota sekian. Gitu. Kan berarti kan pagu. Gitu. Jadi memang harus ikut pagu yang ditetapkan oleh provinsi setelah berapapun yang dikirim oleh pusat begitu ya? Iya. Untuk saat ini antusiasme masyarakat Surabaya seperti apa, Pak Armuji? Kalau antusiasnya cukup luar biasa. Jadi sampai orang mulai jam 4 pagi itu antri di puskesmas. Dokternya aja belum datang. Bukanya puskesmas jam 8. Nah, inilah yang tentunya terjadi sampai begitu datang terus kehabisan vaksin. Satu puskesmas misalkan itu ada datanya 500. Begitu yang datang terus bergiliran sampai pada yang terakhir atau yang tengah-tengah ini mau dipanggil vaksinnya habis. Ini antusias yang terjadi seperti itu, luar biasa antusiasnya. Di sekolah-sekolah juga seperti itu. Yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Armuji maupun Pak Ramdan adalah bahwa sebenarnya antusiasmenya ada dan sangat tinggi, masyarakatnya mau untuk divaksinasi, lokasinya ada, petugas vaksinatornya ada, sudah dipersiapkan tempat-tempatnya, tapi vaksinnya memang tidak ada ya? Vaksinnya yang kurang, kurang cepat dalam satu distribusinya. Pak Ramdan, kalau di Makassar, berapakah yang sudah disuntik vaksin dosis pertama dan juga sudah lengkap? Dosis pertama sudah 40% lebih, dosis kedua 16% dosis kedua. Oke, jadi yang full terlindungi dengan dosis lengkap vaksin baru 16% ya? 16%. Sebenarnya kalau dari hitung-hitungan kemampuan Makassar sendiri, itu kalau andaikan vaksinnya ada, itu bisa mencapai 100% atau mungkin paling tidak minimal 70% lah. Katanya kan herd immunity-nya harus 70%. Mencapai target itu seharusnya berapa kalau vaksinnya ada? Seberapa lama? Kami sudah hitung 40 hari. Insya Allah kami akan capai itu, 40 hari. 40 hari sebenarnya cukup ya untuk semua Makassar selesai? 70%, ya. Oke, asalkan vaksinnya ada itu tadi. Kalau di Surabaya seperti apa? Vaksinnya semua ada. Di Surabaya bagaimana Pak? Ya, jadi begini, karena semua itu bergerak di semua lini, kalau itu vaksinnya tersedia, saya kira TNI Polri juga ikut, semua relawan juga banyak untuk bisa menyuntikkan vaksin-vaksin itu sama. Saya kira tidak kurang dari 2 bulan selesai semua kalau vaksinnya ada. Oke, saat ini sudah berjalan berapa lama berarti Pak Armuji? Kita semenjak vaksin pertama itu ya sudah 1 bulan lebih ya. Sejak yang pertama dulu, 1 bulan lebih. Tentunya sekarang ini kan masih kita datangi ke sekolah-sekolah, baik itu sekolah SMP, sekolah SMA, maupun sekolah-sekolah SD. Yang tentunya ini semua kita lakukan supaya masif ini benar-benar terlaksana dengan baik. Kami sebenarnya sudah memiliki janji dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi untuk langsung berbincang dengan baik Pak Ramdan maupun Pak Armuji, tapi tampaknya belum bisa bergabung. Untuk saat ini saya jeda iklan sebentar. Pak Ramdan dan juga Pak Armuji tetap ada di situ ya, supaya kita bisa punya waktu sedikit berbincang dengan Ibu Siti Nadia sesaat lagi.